Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Rabu, tanggal 5 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Proses syuting yang telah direncanakan dengan matang akhirnya dimulai. Para kru sibuk dengan tugas masing-masing, memastikan segalanya berjalan lancar. Amira mengenakan gaun pengantin bak seorang putri, sudah bersiap menaiki kudanya. Di sisi lain, Adam tampil gagah dengan jas yang senada dengan gaun Amira. Adegan pertama yang mereka lakukan adalah pertemuan romantis di sebuah taman, di mana Amira sedang menunggu di atas kudanya, sementara Adam akan datang dengan buket bunga yang di tangannya. Semua sudah siap, kamera pun segera merekam setiap momen dengan cermat. Di antara para kru yang mengawasi jalannya syuting, Aksa tampak paling serius memperhatikan Amira. Matanya tak pernah lepas dari wanita itu, terutama ketika ia mulai menunggangi kudanya. Kekhawatiran muncul di benaknya mengingat kondisi Amira yang sedang mengandung anaknya. Pikiran itu membuatnya resah, hingga tanpa sadar ia mengingatkan Amira agar berhati-hati. Nadanya terdengar panik, namun tetap berusaha disamarkan. Sementara itu, Yuda yang berdiri di belakang Aksa ikut terpaku melihat Amira. Penampilannya mengingatkan Yuda pada masa lalu mereka, saat masih menjadi tour guide di Banyuwangi. Amira memang sudah terbiasa menunggang kuda, jadi ia tak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar ucapan Aksa yang terlalu protektif, Yuda spontan menimpali bahwa Amira sudah ahli dalam menunggang kuda. Responnya yang terlalu cepat membuat Aksa curiga. Ia menatap Yuda dengan tatapan menyelidik, mempertanyakan dari mana ia tahu begitu banyak tentang Amira. Sadar telah keceplosan, Yuda segera beralasan, mencoba mengalihkan perhatian Aksa. Syuting pun dimulai. Amira duduk anggun di atas kudanya, tersenyum manis saat Adam menghampirinya dengan buket bunga. Kamera menangkap setiap gerakan mereka, termasuk tatapan dalam yang mereka berikan satu sama lain. Adam lalu menyematkan bunga kecil di telinga Amira, menciptakan suasana yang begitu romantis. Namun di balik layar, Aksa yang berdiri di samping kameramen mulai merasa tak nyaman. Cemburu mulai menguasai hatinya, apalagi melihat cara Amira memandang Adam dengan tatapan berbinar. Ia tak habis pikir apa yang membuat Adam begitu istimewa di mata Amira. Padahal menurutnya, ia jauh lebih baik dari pria itu. Tanpa sadar, Aksa mencengkram lengan kameramen dengan cukup kuat, hingga membuat rekaman sedikit goyah. Kameramen yang bingung langsung menegur, mengingatkan bahwa mereka sedang syuting. Tersadar dari lamunannya, Aksa buru-buru melepaskan cengkramannya dan meminta maaf. Dengan wajah sedikit salah tingkah, ia tak menyangka bahwa dirinya bisa terbawa suasana hingga kehilangan kendali. Namun di tempat lain, ada bahaya yang sedang mengintai. Ibu Zora, Reno, dan Hilda telah merancang rencana licik untuk mencelakai Amira. Reno yang telah dibekali ketapel oleh ibunya, diam-diam menargetkan kuda Amira. Begitu mendapat aba-aba, ia melepaskan tembakannya, mengenai kaki kuda dan membuat hewan itu terkejut. Kuda itu meringkik keras, berdiri di atas dua kaki belakangnya, membuat Amira akhirnya terpental. Jeritan Amira membuat semua orang panik. Aksa, Yuda, dan Adam serentak bergerak untuk menolongnya. Dengan sigap, mereka bertiga menangkap tubuh Amira sebelum ia terjatuh ke tanah. Syuting seketika berubah menjadi kepanikan, sementara Ibu Zora dan Hilda kesal karena rencana mereka kembali gagal. Sementara itu, Reno yang dikenal mata keranjang justru merasa iri
melihat Aksa bisa memegangi dan menyelamatkan Amira. Meski keadaan kembali aman, kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar bagi Aksa, Adam, dan Yuda. Siapa dalang di balik insiden berbahaya ini? Di sela-sela proses syuting yang berlangsung dengan lancar, Adam tiba-tiba melihat dua sosok yang selama ini ia cari, Bella dan Zaki. Pasangan jahat itu tampak bersembunyi di antara kru produksi, seolah mengamati sesuatu. Adam langsung merasa curiga. Ia yakin kemunculan mereka bukanlah kebetulan. Pasti ada maksud tersembunyi, dan itu pasti berhubungan dengan Amira. Tanpa ragu, Adam berusaha menghampiri mereka. Tapi sebelum ia bisa mendekat, Bella dan Zaki tampak saling bertukar pandang, lalu bergegas melarikan diri. Tanpa membuang waktu, Adam langsung berlari mengejar mereka, berteriak agar orang-orang di sekitar ikut membantunya menangkap pasangan selingkuh itu. Namun, Bella dan Zaki sudah terlalu lincah, menghindari setiap celah yang bisa membuat mereka tertangkap. Kejar-kejaran pun terjadi, membuat suasana di lokasi syuting menjadi kacau balau. Di tempat lain, Bu Yuni duduk di sebuah kafe bersama seorang detektif bayaran yang telah lama ia pekerjakan. Mereka berbicara dengan serius, membahas rencana pencarian putri kandungnya yang telah lama hilang. Bu Yuni tak menyadari bahwa Pak Tommy ternyata sedang mengintai mereka dari kejauhan. Dari meja lain, Pak Tommy berusaha menguping pembicaraan mereka dengan seksama, berharap mengetahui apa yang mereka bicarakan. Namun kecemasannya bertambah ketika ia mendengar sang detektif memiliki ide untuk melacak seseorang bernama Kusno, pria yang terlibat dalam hilangnya putri Bu Yuni. Sementara itu, di sebuah jalanan sepi, Kusno berjalan dengan langkah gugup. Ia merasa seperti sedang diawasi, dan firasatnya tidak salah. Sang detektif bayaran ternyata sudah mengikutinya sejak tadi, menunggu momen yang tepat untuk menangkapnya. Kusno yang panik mencoba mempercepat langkah, berharap bisa kabur dari pengintaian. Namun detektif itu jauh lebih sigap. Dengan cepat ia berlari mengejar dan menangkap Kusno. Gertakan demi gertakan dilontarkan, menuntut Kusno untuk mengungkapkan kebenaran tentang hilangnya putri Bu Yuni. Kusno yang ketakutan hanya bisa terdiam, sadar bahwa kebohongannya kini semakin sulit untuk ditutupi. Meskipun akhirnya ia selalu saja memiliki cara untuk bisa lepas dari jeratan siapapun yang mencoba untuk membongkar tentang kebohongannya soal hilangnya putri Bu Yuni.